Hai, perkenalkan, nama saya Wida Pratiwi, NIM D1A1180096. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengertian upah. Pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompetensi yang diterima pekerja. Kompetensi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja, masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Oleh karenanya, tidak heran bila dari buruh hingga direktur tidak ada topik yang lebih menarik dan sensitif daripada masalah gaji. Isu-isu diskriminasi dan kesengajaan sosial bisa muncul karena adanya perbedaan gaji. Buruh seringkali unjuk rasa menuntut kenaikan upah atau gaji. Bahkan sering terjadi karyawan dengan potensi baik pindah ke perusahaan lain karena merasa kurang dihargai secara finansial. Macam-macam upah. Upah menurut satuan waktu. Upah menurut satuan waktu dapat ditentukan dalam bentuk upah per jam, upah per hari, upah per minggu, atau upah per bulan. Upah per jam biasanya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan yang sifatnya temporer seperti konsultan, pengacara, dan lain-lain. Upah per minggu biasanya digunakan untuk pekerja temporer yang dilakukan secara terus-menerus secara beberapa minggu seperti pekerja bangunan. Upah menurut satuan produk. Upah menurut satuan produk adalah imbalan yang diberikan kepada pekerja untuk setiap jumlah tertentu produk yang dihasilkan. Upah menurut sistem bonus. Sistem upah bonus merupakan pembayaran tambahan upah yang diberikan di luar gaji atau upah. Tujuan untuk mendorong pekerja agar bekerja lebih baik dan bertanggung jawab sehingga keuntungan perusahaan lebih meningkat. Upah menurut sistem borong. Upah sistem borong ini diberikan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi dan pelaksana pekerja. Sedangkan upah menurut sistem mitra usaha, dalam penerapan sistem upah ini berhubungan antara perusahaan dan pekerja, tidak lagi majikan buruh melainkan sebagai perusahaan dan mitra kerja. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah. Pertama, biaya hidup. Perbedaan tingkat biaya hidup antara daerah dapat menyebabkan kompensasi karyawan. Biaya hidup tinggi lebih melahirkan pekerja atas upah yang lebih tinggi pula. Untuk menunjang biaya hidup yang layak, perusahaan yang hidup karyawan di daerah dengan tingkat biaya tinggi pada umumnya memberikan gaji pokok lebih besar atau kompensasi lain dalam bentuk tunjangan kelemahan. Regulasi pemerintah, upayanya kompensasi juga dihadapkan oleh faktor perundang-undangan yang terkait, misalnya memberikan kompensasi karyawan wajib mengacu pada upah minimum yang berlaku di setiap daerah. Kompensasi perusahaan lain, bila kompensasi juga penghargaan oleh pihak upah di perusahaan lain yang bergerak di sektor usaha yang sama. Kemampuan perusahaan. Kemampuan juga faktor finansial, faktor internal yakni kemampuan perusahaan. Perusahaan berskala gede atau punya reputasi bagus tentu memberikan kompensasi yang gede bagi karyawan seperti gaji, tunjangan, diferen, kesejahteraan, dan telah dipakai. Jenis pekerjaan dan tanggung jawab. Perusahaan memerlukan sebuah bentuk organisasi bisnis yang menerapkan sistem pembagian kerja yang jelas dan terukur dengan berbagai jenis pengertian UMK. UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. Pengertian UMP adalah upah minimum provinsi, merupakan upah minimum yang tepat untuk satu provinsi. Jika dalam satu kabupaten atau kita sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang harus lebih besar dari UMP, maka yang bersedia adalah ketentuan mengenai UMK.
ajang untuk dapat hidup layak secara fisik dan